Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agni Angelin Butar-Butar, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 23010100090. Nah, di video ini saya mau sharing tentang beberapa materi penting yang sudah saya pelajari di semester 4. Lebih khususnya di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar atau kerap sekali disingkat dengan SBM. Materi ini sangat berguna banget, apalagi buat yang tertarik dengan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah dasar. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Semoga bisa jadi tambahan ilmu juga buat kamu yang menonton video ini. Oke, yang pertama kita bahas dulu soal konsep dan prinsip pembelajaran di sekolah dasar. Anak-anak SD itu punya cara belajar yang berbeda dari remaja atau orang dewasa. Mereka lebih mudah paham lewat hal-hal konkret, menyenangkan, dan aktif. Makanya di dalam strategi mengajar, kita perlu menyesuaikan dengan usia mereka. Misalnya, banyakin kegiatan bermain sambil belajar, praktek langsung, dan suasana yang nyaman. Intinya, pembelajaran di SD itu harus interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, kita belajar gimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan ini tuh penting banget loh, karena jadi arah di saat kita mengajar. Kalau tujuannya jelas, maka kita bisa tahu apa yang mau dicapai dan siswa pun jadi lebih terarah di dalam belajar. Biasanya, di merumuskan tujuan pembelajaran ini, agar lebih mudah untuk menyusunnya, kita menggunakan teknik ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Nah, sebagai contohnya itu adalah si siswa dapat menjelaskan proses metamorfosis sempurna secara mandiri. Itu merupakan tujuan pembelajaran, di mana terdapat audiens, yaitu siswa, behavior menjelaskan, condition, proses metamorfosis sempurna, degree, yaitu secara mandiri. Nah, gampang kan? Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak videonya bersama-sama lagi. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan materi pembelajaran. Setelah tahu tujuannya, kita lanjut ke pengembangan materi pembelajaran. Materi harus disusun sesuai kurikulum, kebutuhan siswa, dan harus menarik. Misalnya, kalau mau ngajarin pecahan, kita bisa menggunakan benda konkret seperti kue atau buah-buahan, bukan langsung angka-angka saja. Materi juga sebaiknya itu disusun dari yang mudah ke yang sulit, supaya siswa nggak kaget atau bingung. Yang keempat, yaitu pengembangan pengalaman belajar. Anak-anak belajar yang paling cepat saat mereka mengalami langsung. Jadi di sini kita diajarin untuk bikin aktivitas belajar yang meaningful, alias bermakna. Contohnya kayak eksperimen sederhana, terus seperti proyek kelompok atau simulasi. Di sini tujuannya adalah supaya si siswa bisa membangun pengetahuan mereka sendiri dari pengalaman mereka. Yang kelima yaitu keterampilan menjelaskan dan bertanya. Menjelaskan itu bukan cuma ngomong doang, tapi gimana caranya supaya si siswa atau orang yang kita tuju itu paham akan apa yang kita jelaskan. Bahasanya itu ya harus sederhana, jelas, sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Nah, selain itu, keterampilan bertanya juga penting. Bukan asal nanya, tapi pertanyaannya yang bisa memancing siswa berpikir. Kayak seperti, kenapa menurutmu itu bisa terjadi? Atau apa yang kamu lakukan kalau kamu jadi tokoh itu? Di situ si siswa mungkin bisa berpikir dan segera akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, 6. Variasi dan penguatan. Supaya siswa nggak bosan, guru itu perlu mengadakan variasi dalam mengajar. Nah, di variasi ini, contohnya itu seperti si guru bisa mengganti-ganti metode, media, atau gaya penyampaiannya. Nah, kadang bisa pakai lagu atau game edukatif atau video pendek. Nah, lalu jangan lupa kasih penguatan, misalnya pujian seperti bagus sekali, terus atau tepuk tangan biar si siswa yang dapatkan itu jadi semangat dan lebih semangat lagi. Itu namanya positive reinforcement. Yang ketujuh yaitu membuka dan menutup
pembelajaran. Pelajaran itu juga perlu pembuka dan penutup yang menarik. Di pembuka, si guru ini bisa ajak si siswa mengingat materi sebelumnya atau kasih pertanyaan pemantik. Di akhir, si guru bisa ajak si siswa buat menyimpulkan apa yang sudah dipelajari atau beri tugas kecil sebagai penguatan atas materi yang mereka dapat. Nah, yang kedelapan adalah membimbing diskusi kelompok kecil atau perorangan. Diskusi kelompok kecil itu penting banget untuk membangun kerjasama dan kemampuan komunikasi mereka. Tapi, diskusi harus dibimbing ya, jangan dilepas gitu aja. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan cuma ngatur, tapi juga aktif mendampingin. Yang kesembilan yaitu mengelola kelas dan disiplin. Mengelola kelas itu bukan sekedar kita mengatur posisi tempat duduk si siswa, tapi gimana caranya kita membuat suasana belajar yang nyaman dan tertib, dan juga guru perlu punya aturan yang disepakati bersama dan bisa menegakkannya dengan cara yang positif. Nah, disiplin itu bukan marah-marah, tapi kita membentuk kebiasaan yang membaik. Ke-10 yaitu alat evaluasi. Evaluasi itu penting untuk tahu sejauh mana si siswa sudah mencapai tujuan belajaran. Di strategi belajar mengajar atau SBM, kita belajar bikin alat evaluasi. Nah, alat evaluasi itu seperti soal, kuis, atau observasi. Nah, ini itu bisa kita berikan kepada penilaian kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Jadi, nggak cuma nilai atau angka, tapi juga bisa melalui prosesnya. Yang ke-11, anak-anak itu bukan cuman Yang ke-11 yaitu perkembangan siswa sebagai subjek belajar. Nah, si anak-anak itu bukan cuman objek belajar, tetapi subjek yang aktif. Mereka juga punya rasa ingin tahu, punya cara sendiri dalam belajar. Si guru perlu paham perkembangan mereka, baik dari segi fisik, emosi, sosial, sampai dengan cara berpikir, supaya pendekatannya pas. Yang ke-12 yaitu implementasi rancangan pembelajaran. Nah, terakhir ini itu adalah semua materi yang dipelajarin di strategi belajar mengajar, di mana semua teori dan strategi tadi itu dipraktikkan di dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, si guru itu perlu menyusun RPP atau rancangan pembelajaran atau lesson plan, melaksanakan pembelajarannya, lalu mengevaluasi. Nah, di sini kita belajar jadi guru yang nggak cuma bisa ngomong, tapi juga siap terjun langsung ke kelas. Nah, itu dia 12 rangkuman materi strategi belajar mengajar atau SBM yang sudah saya pelajari di semester 4. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, terutama buat yang lagi belajar jadi guru atau tertarik dengan dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat dan semangat selalu. Kalau kamu merasa video ini berguna, boleh banget dibagikan ke orang lain. Sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Bye-bye!